Pemanggilan yang dilakukan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Cawapres Gibran Rakabuming soal dugaan pelanggaran pemilu berujung dilaporkan. TKN Prabowo Gibran mengancam akan melaporkan anggota hingga Ketua Bawaslu Jakpus ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Rencananya laporan itu akan dibuat pada hari ini Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Wakil Komandan Alpa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar mengonfirmasi pelaporan itu. Pelaporan itu dibuat buntut pemanggilan Bawaslu Jakpus kepada Gibran Rakabuming. TKN menilai Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam melakukan pemanggilan terhadap Gibran. Pernyataan itu disampaikan Fritz dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Prabowo Gibran, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan Ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP. Karena alasan ketidakprofesionalan, kata Fritz. Ketidakprofesionalan pertama adalah surat undangan pemanggilan yang diberikan Bawaslu Jakpus salah ketik. Surat undangan tersebut tertanggal tanggal 2 Januari tahun 2023 yang artinya undangan tersebut cacat secara formil karena berlangsung pada tahun lalu. Seperti sampaikan kami tidak mungkin memutar hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari tahun 2023, jelasnya. Selain itu, Bawaslu Jakpus hanya memiliki waktu 7 hari untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Gibran saat CFD. Bahwa 7 hari sejak diketahui itu adalah waktu yang dimiliki oleh Bawaslu Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran, ungkapnya. Fritz menegaskan bahwa apa yang dilakukan Gibran saat CFD bukan pelanggaran karena tidak memuat unsur-unsur kampanye. Tidak memakai baju ataupun atribut kampanye, tidak mengajak pemilih, tidak menyebarkan visi misi kampanye, tidak memiliki citra diri yang mana, tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud oleh PKPU 15 tahun 2023, pungkasnya. Pemanggilan yang dilakukan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Cawapres Gibran Rakabuming soal dugaan pelanggaran pemilu berujung dilaporkan. TKN Prabowo Gibran mengancam akan melaporkan anggota hingga Ketua Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Rencananya laporan itu akan dibuat pada hari ini Rabu 3 Januari 2024. Wakil Komandan Alpa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar mengonfirmasi pelaporan itu. Pelaporan itu dibuat buntut pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Gibran Rakabuming. TKN menilai Bawaslu Jakarta Pusat tidak profesional dalam melakukan pemanggilan terhadap Gibran. Pernyataan itu disampaikan Fritz dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Prabowo Gibran, Selasa 2 Januari 2024. Ketidakprofesionalan pertama adalah surat undangan pemanggilan yang diberikan Bawaslu Jakarta Pusat salah ketik. Surat undangan tersebut tertanggal 2 Januari 2023, yang artinya undangan tersebut cacat secara formil karena berlangsung pada tahun lalu. Selain itu, Bawaslu Jakarta Pusat hanya memiliki waktu 7 hari untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Gibran saat CFD. Fritz menegaskan bahwa apa yang dilakukan Gibran saat CFD bukan pelanggaran karena tidak memuat unsur-unsur kampanye. Terima kasih. Bersama ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan anggota, ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Seperti tadi sudah disampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu untuk hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023. Alasan ketidakprofesionalan kedua yang terjadi adalah bahwa kejadian sebagaimana yang diduga itu merupakan kejadian tertanggal pada 3 Desember 2012. Dan kalau kita 3 Desember 2023. Dan kalau kita mengacu kepada Perbawaslu 7 2022 terkait dengan temuan dan laporan bahwa 7 hari sejak diketahui itu adalah waktu yang dimiliki oleh Bawaslu Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran. Dan sekarang kita bisa melihat apakah 7 hari itu dihitung dari tanggal 3 Desember atau dihitung sejak kapan. Itu merupakan suatu pertanyaan besar yang akan kami tanyakan besok pada saat hadir di Bawaslu Jakarta Pusat. Hal yang kedua yang kami tegaskan kembali adalah bahwa peristiwa 3 Desember 2023 bukanlah tindakan kampanye. Mas Gibran tidak memakai baju ataupun atribut kampanye, tidak mengajak pemilih, tidak menyebarkan visi misi kampanye, tidak memiliki citra diri, yang mana
tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud oleh PKPU 15 tahun 2023. Demikian. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari hari ini. Gibran bersikeras mendatangi panggilan Bawaslu Jakpus dan nantinya ditemani oleh ex-pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Menurut Habibur Rahman, Gibran ngotot untuk menghadiri pemanggilan Bawaslu Jakpus. Pihaknya menerima surat panggilan yang dikirimkan Bawaslu Jakpus pada Selasa pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dalam surat tersebut, Gibran direncanakan akan dipanggil ulang pada 13.00 waktu Indonesia Barat, Rabu 3 Januari hari ini. Habibur Rahman menyampaikan bahwa sedianya surat tersebut tidak memenuhi unsur panggilan. Hanya saja putra Presiden Jokowi ini mengaku menghormati langkah Bawaslu Jakpus. Rencana Gibran nantinya akan ditemani oleh Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran, sekaligus mantan Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak. Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau Pasa, serta Surya Utama atau Uya Kuya. Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan bakal memanggil Gibran Rakabuming terkait aksi bagi-bagi susu di CFD. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei alias Sonli pada Kamis 21 Desember. Sony mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Gibran ditujukan untuk meminta keterangan langsung terkait aksi bagi-bagi susu di CFD. Gibran akan dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Jakarta Pusat pada akhir Desember. Menurut Sony, pihaknya masih harus tetap melakukan pemeriksaan terhadap seluruh elemen yang terlibat terkait aksi bagi-bagi susu. Seperti diketahui sebelumnya, Bawaslu Republik Indonesia telah menyatakan bahwa tidak ada bukti cukup yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Namun meski sudah ada keputusan dari Bawaslu Republik Indonesia, Sony menuturkan bahwa Bawaslu Jakarta Pusat tetap akan melakukan klarifikasi secara keseluruhan. Menurut Sony, dalam dugaan pelanggaran Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat bukan hanya mengkaji dari segi keterlibatan anak-anak saja. Salah satu fokus dari Bawaslu Jakarta Pusat soal aksi Gibran adalah adanya aturan yang melarang kegiatan politik saat CFD. Oleh karena itu, pihaknya tetap akan memanggil Gibran untuk dimintai klarifikasi. Sony berkata bahwa perkara dugaan pelanggaran itu akan diputuskan paling lambat 3 Januari 2024. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dikabarkan tidak menghadiri panggilan dari Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus pada Selasa 2 Januari 2024 hari ini. Pemanggilan Gibran diketahui untuk dimintai klarifikasi untuk polemik membagikan susu gratis kepada anak-anak di Car Free Day, tepatnya di Jalan Sudirman Tamrin pada Minggu 3 Desember 2023 lalu. Selain itu, saudara, permintaan klarifikasi juga untuk mencari tahu apakah ada pelanggaran yang menyalahi aturan kampanye atau tidak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto mengatakan kasus dugaan pelanggaran Gibran tetap berjalan. Dimas mengaku sudah seringkali Cawapres Prabowo Subianto tersebut tidak hadir saat dipanggil untuk klarifikasi. Ia mengatakan tidak hadirnya Gibran dalam panggilan klarifikasi hari ini mungkin karena sibuk.
Menurut Dimas, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pasangan Prabowo Subianto itu ke kantor Tim Kampanye Nasional atau TKN. Dimas menyebut jika pihaknya telah mengirim surat pemanggilan kepada Gibran pada tanggal 29 Desember 2023 lalu. Bahkan ia menyebut jika surat tersebut sudah ada tanda terimanya dari pihak TKN Prabowo Gibran. Lantaran Gibran tak hadir hari ini, pemanggilan tersebut kini pihaknya kembali mengirim surat kedua kepada Gibran untuk hadir pada Rabu 3 Januari 2024 besok. Dimas mengungkapkan surat panggilan kedua kepada Gibran telah dikirimkan ke kantor TKN Prabowo Gibran di Jalan S. Parman, Selipi, Jakarta Barat, serta ke kediaman